Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek akhir Big Data, yaitu dengan judul Big Data Analyze Movie Industri TMDB, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Pilabras Kurniawan, NPM 115, dan teman saya, Mugia Muhammad, NPM 099. Boleh dijelasin, Mugi? Hmm, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Big Data Analysis pada industri film menggunakan dataset film hasil scraping yang kemudian saya enrich dengan data dari TMDB API. Tujuan akhirnya adalah membangun analisis end-to-end yang mencakup deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif analisis. Outputnya bukan hanya insight, tetapi juga rekomendasi yang bisa dipakai oleh penonton dan produser. Sebelumnya, masalah yang ingin dijawab adalah film seperti apa yang cenderung sukses, faktor apa yang paling berpengaruh, dan bagaimana memprediksi kinerja finansial film. Nah, data scraping biasanya hanya berisi informasi tekstual seperti judul, tahun, genre, dan deskripsi. Maka saya akan menambahkan data finansial dan respons publik dari TMDB seperti budget, revenue, popularity, vote count, runtime, dan rating. Dengan kombinasi ini, saya bisa melakukan analisis menyeluruh dari eksplorasi, pola, sampai rekomendasi keputusan. Metode yang kita gunakan yaitu KDD, yang diantaranya ada selection data, pre-processing, transformasi data, lalu melanjutkan ke tahap data mining, lalu yang terakhir ada evaluasi dan interpretasi. Lalu di sini untuk awalnya kita menyiapkan beberapa library yang akan digunakan. Lanjut untuk upload data scraping. Data awal berasal dari scraping dan minimal memiliki kolom title, year, genre, deskripsi dari 3 V, yaitu ada volume, jumlah data awal awal besar puluhan ribu entry, lalu ada variety, terdapat teks, judul, deskripsi, kategori, genre, dan nanti ditambah numerik, budget, revenue, vote. Lalu dan terakhir, velocity, variabel seperti popularity dan vote count bersifat dinamis karena berasal dari API dan dapat berubah seiring waktu. Dan ini untuk hasilnya. Lanjut, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di bagian bawah, ke bawah. Nah, ini di bagian ini, sobat. Nah, di sini kami melakukan enrichment TMDB atau integrasi data. Ini pada tahap enrichment data, setiap film dicari ke TMDB menggunakan kombinasi judul dan tahun. Lalu diambil detail seperti TMDB ID, budget, revenue, popularity, vote account, runtime, release data, release tanggal, vote average. Karena API di bagian programnya, nah ini nih. Karena API memiliki rate limit, program menggunakan cache dan checkpoint. Cache menyimpan hasil pencarian yang sudah pernah dilakukan, sedangkan checkpoint menyimpan progres agar proses aman melalui uh, resume tersebut. Di bagian bawah, ini saya menggunakan API yang didapat dari TMDB dan di bawahnya ini, bawahnya dari data yang sudah diambil kolomnya di TMDB menggunakan API. Di sini kami membuat checkpoint CSV dengan nama foldernya atau filenya itu dataset and reach checkpoint. Ini gunanya untuk misalnya ntar ke runtime, collabnya bisa melanjutkan ke tahap ini. Nah, ini ada tabel hasil dari uh, yang kami enrich di
API TMDB dengan kolom budget, revenue, popularity, vote account, runtime, release date, TMDB vote average, TMDB vote account, status, original language, genre TMDB, dan lain-lainnya. Di bawah, ke bawah. Nah, selanjutnya masuk ke pre-processing dan fitur engineering. Bawah lagi. Nah, ini di bagian ini setelah data yang digabungkan menggunakan enrichment tadi, selanjutnya dilakukan pre-processing, yaitu mengubah kolom numerik menjadi tipe numerik valid, menghapus duplikasi berdasarkan titel dan tahun, memfilter hanya film dengan budget kurang dari 1.000, dan revenue eh, kurang dari 1.000 juga, agar tidak ada nilai nol atau yang aneh yang masuk dan merusak ROI. Kemudian eh, selanjutnya membuat profit, revenue dikurang budget, dan ROI sama dengan profit dibagi budget. Oke, setelah itu, nah ini hasil dari processing-nya yang sudah siap. Jadi ke bawah. Jadi selanjutnya di sini ada visualisasi dasar deskriptif. Di bagian sini, bagian yang bawahnya, bukan yang ini bawahnya. Nah, bagian sini, scatter log budget versus log revenue, ini untuk melihat hubungan budget dan revenue dalam skala yang lebih seimbang, karena nilainya sangat besar dan tidak normal. Yang heatmap sekarang yang bawahnya. Nah, di bagian ini heatmap kolerasi ini untuk melihat berkaitan antara fitur numerik, misalnya berkaitan antara vote account dengan popularity. Eh, Maksudnya vote count atau popularity dengan revenue. Heatmap dipakai karena cepat menunjukkan variabel mana yang cenderung bergerak bersama. Jadi heatmap ini dari kolerasi heatmap, hubungan log budget dengan revenue terlihat cukup kuat, sekitar 0,65. Artinya budget cenderung sejalan dengan revenue tetapi tidak menjamin sukses karena masih ada variasi besar. Selanjutnya di bagian bawah, di bagian cluster. Nah, ini langsung hasilnya ini. Nah, di sini sini. Di sini dulu sampai. Kamin clustering ini untuk segmentasi film berdasarkan pola budget dan revenue. Ini bukan diagnosis atau prediksi, tetapi untuk mengelompokkan film menjadi profil pasar yang berbeda. Dari hasil K-means, nilai yang terbaik itu menggunakan silhouette score menunjukkan K2-nya itu paling tinggi, yang bawah. Nah, itu silhouette score-nya paling tinggi di K2, sekitar 0,46. Eh, 0,47. Artinya, dataset secara alami lebih cocok dipisah menjadi dua segmen besar. Nah, bawahnya, dua segmen ini secara umum dapat dibaca sebagai cluster 0 dan cluster 1. Cluster 0 ini untuk budget lebih rendah hingga menengah dengan revenue lebih rendah dan ROI median cenderung lebih kecil atau risiko. Cluster 1 ini menunjukkan budget lebih tinggi dengan revenue lebih tinggi juga dan ROI yang mediannya lebih baik. Selanjutnya, kami melakukan data mining tahap 2 yaitu diagnostik analisis. Analisis diagnostik ini bertujuan untuk menjawab faktor apa yang paling mempengaruhi film yang dianggap sukses. Di proyek ini, sukses didefinisikan dari ROII, clip top 30%, sehingga model melakukan klasifikasi biner sukses 1 dan tidak sukses 0. Bagian bawah, terus. Nah, di sini sabar, hasilnya aja. Setelah hypertuning dan threshold optimization model terbaik adalah random forest, hasil pada data uji menunjukkan akurasinya itu 0,8%, F1 skornya itu 0,7%, RO ROCAUC-nya itu 0,8 atau 80%. Dari Confession Matrix menunjukkan model cukup baik menebak kelas 0, meningkat untuk kelas sukses setelah threshold tuning. Jadi hasil dari Confession Matrix ini modelnya cukup baik karena berhasil menebak angka 0 atau sukses.
sekitar 677. Nah, ke bawahnya lagi. Nah, di sini dari per permutation importance, fitur paling berpengaruh itu bisa dilihat di sini, yaitu log vote count atau yang paling tinggi, lalu disusul dengan log budget, dan yang selanjutnya itu TMDB vote average. Artinya keberhasilan film menurut definisi ROI tidak hanya masalah besar budget, tetapi juga sangat mempengaruhi oleh sangat dipengaruhi oleh indikasi respon publik, banyaknya vote dan popularitas. Udah itu, lanjut ke prediktif. Nah, ini tahap selanjutnya yaitu predictive analysis. Analisis prediktif ini bertujuan untuk memprediksi revenue berdasarkan fitur yang tersedia. Target yang diprediksi adalah log revenue agar distribusi lebih stabil. Beberapa model dibandingkan dengan linear regression, RITG, random forest regression, dan His gradient boosting regressor. Model terbaik berdasarkan evaluasi adalah His gradient boosting dengan satu performa RMSE-nya atau RMSE log-nya itu 1,515, MAE log-nya 1,018, R2-nya 0,6298. Jika dikonvensi ke USD, didapat itu RMSE-nya 92 juta USD dan MAE-nya 40 juta USD. Nah, sini sabar, sabar. Masih di sini grafik yang ini. Oke, pada plot aktual versus predicted revenue ini, titik-titik cenderung mengikuti pola diagonal, artinya model menangkap tren utama revenue, namun untuk film dengan revenue ekstrim masih ada penyimpangan yang wajar, karena revenue sangat dipengaruhi faktor eksternal yang tidak tercatat di dataset. Jadi model ini cocok untuk estimasi awal dan simulasi, bukan sebagai angka pasti. Lanjutnya masuk ke tahap prescriptive analysis. Bagian preskriptif ini pertama ditunjukkan untuk penonton, yaitu rekomendasi yang mirip berdasarkan konten. Di programnya ini, metode yang digunakan itu concern based filtering menggunakan TF-IDF pada gabungan teks description plus genre, lalu menghitung kemiripan dengan constant similarity. Outputnya outputnya adalah daftar film yang paling mirip dengan film yang dipilih berserta super similarity-nya, dan bisa ditampilkan juga informasi ROI, budget, dan revenue sebagai konteks tambahan. Selanjutnya, bagian preskriptif kedua itu ditunjukkan untuk film. Produser film. Konsepnya itu adalah simulasi what if. Jika saya menetapkan budget sekian dengan asumsi indikator pasar tertentu, seperti popularitas, vote count, rating, runtime, kapan kira-kira revenue yang diprediksi tercapai, dan apakah ROI memenuhi target. Budget planner di sini menggunakan model regresi revenue lalu menghitung ROI dari prediksi revenue. Selain skenario optimis, saya tambahkan uncertainty, ada pre-revenue atau revenue low, dan pre-revenue hack. Ini penting karena produser butuh pandangan konservatif untuk mitigasi resiko. Selanjutnya yang terakhir, paling bawah aja. Nah, ini sebenarnya sama seperti sebelumnya. Ini untuk mencari film dalam sudut pandang produser berdasarkan budgetnya, dan popularity, dan runtime, dan ROI, vote count, dan rating. Selanjutnya yang bagian terakhir, nah, kesimpulan ini. Jadi kesimpulan utama penelitian ini adalah revenue memang terkait dengan budget, tetapi indikator respon publik seperti vote count dan popularity sangat kuat kontribusinya dalam menjelaskan keberhasilan. Model diagnosis terbaik yaitu random forest setelah tanning itu mencapai F1 skornya itu 0,7 atau 70%, dan ROC AUC-nya itu 0,8 atau 80%, sehingga cukup layak untuk identifikasi awal film sebagai sukses berbasis ROI. Model prediktif terbaik itu menggunakan high gradient boosting, memberikan akurasi moderate dengan R2-nya itu 0,63 dan kesalahan rata-ratanya sekitar 40,5 juta USD, sehingga cocok untuk estimasi awal. Analisis preskriptif juga membuat hasil lebih aplikatif, penonton bisa mendapatkan rekomendasi film, sedangkan produser ini mendapatkan simulasi budget berbasis target, revenue, dan ROI.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.